Bising bukan berisik tanpa makna. Sebaliknya, dalam bising bermusik, Netral terus mengusung spirit berbeda yang tak melulu bicara cinta. Di tengah raung garang distorsi gitar, juga di antara dentam cabikan bass dan gebuk kencang drum, di situ ada makna lirik lagu yang syarat makna. Netral bukan band pemuja cinta, tapi mereka menghargai cinta dengan lilitan kata di syair lagunya. Berkati diri ini, jadikanku umatmu. Kalau lirik sih biasanya sih gua tulis ya pengalaman atau yang gua dengar dari cerita teman-teman sehari-hari. Apa aja, bisa tentang cinta lah, tentang politik, tapi gue jarang banget nulis politik. Terus tentang ya pengalaman spiritual atau apa itu banyak sih gue dapet ininya. Cuman gue juga nyesuain dengan apa musiknya kayak apa. Jadi kebanyakan sih memang musiknya terus dulu gitu. Terima pesanan juga kok dia Dari dua. terus kalau misalnya temanya ini dong gitu, taunya besok jadi cepet banget gitu. Lirik yang gue seneng liriknya bagus tuh berbau cintanya subliminal gitu, ada deity, ada ketuhanannya, cuma emang nggak tersirat langsung aku cinta kepadamu Tuhan gitu, enggak gitu, dia ada street poetiknya gitu. Jadi kalau nggak bener-bener disimak tuh nggak bakalan langsung mudah dimengerti gitu, bukan artinya susah atau skillful, ya memang caranya dia gitu. Itu sih yang gue seneng dari Oke Dut. Kekuatan lirik dan musik Netral pada akhirnya membawa tiga sahabat ini menatap karya di layar lebar. Ketika itulah Bagus dan kawan-kawan meletakkan nasionalisme di atas segala-galanya. Lewat garang bermusik dan tajamnya kata-kata yang tergambar dalam soundtrack film Garuda di Dadaku. Ayo putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga Indonesia. Ini lagunya ternyata liriknya bukan yang sembarangan gitu ya, untuk orang sekelas Om Bagus nulis liriknya bener-bener buat saya itu, saya sih takjub gitu ya. Terus saya dengerin juga, lama-lama saya dengerin gitu. Saya bisa suka bukan karena saya ada di dalam tim Netral gitu. Saya pikir kalau saya mungkin dulu-dulu nonton Netral sebagai penonton, mungkin saya bisa suka sama lagu-lagunya mereka semua. Kekuatan lirik bagi Netral adalah atmosfer yang tak bisa dicerai-berai. Dan semua inspirasi ada di dalam dinding akal dan sekat kamar mandi. Seperti yang mereka utarakan dalam soundtrack film Laskar Pelangi lewat lagu Lintang. Lintang, bujang kecil berkulit hitam mengayuh kebut sepedanya. Lambat, 10 kilo setiap hari demi sekolah yang tercinta. Udah banyak banget sih, emang banyak banget lagu yang jadi dari kamar mandi. Kata-katanya ya gue cari yang cocok nih apa nih sambil bengong gitu nungguin. Oke ini. Nah ini dia nih. Sampai di studio rekaman, dia kan lirik kadang-kadang masih suka diganti juga pas di studio kan, pas recording nge-take vokal gitu. Gue bilang, nih orang kamar mandi nggak amin-amin nih, lama amat. Nggak kelar-kelar. Tapi udah begitu langsung bro. Yuk. Begitu jadi nih keluar kamar mandi langsung gitu, langsung inputnya udah ada. Lirik bersayap dan tak mudah dicerna dalam sekali pendengaran adalah gaya Netral dalam berkarya. Namun siapa sangka, lirik yang seperti ini mampu membatalkan itikat buruk seseorang saat mati akal dan berniat bunuh diri. Gua nggak berusaha untuk langsung straight to the point gitu, enggak. Tapi ya gue lebih suka tersembunyi, ada makna tersembunyi, tapi orang banyak yang bisa mengartikan apa saja gitu. Bisa relate sama kehidupannya mereka kebanyakan sih gitu. Sampai ada yang pernah ngirim SMS atau apa gitu, gue lupa waktu itu. Jadi dia mau bunuh diri nggak jadi gara-gara mau denger lagu. Ya di radio, kita lagi wawancara di radio, terus tiba-tiba ada SMS, dia cerita gitu, lagunya apa gitu, lupa gue juga, Koma ya,
lagunya kita bikin lagu Koma, terus dia cerita karena lagu itu gue nggak jadi bunuh diri, dia udah sempet down banget, udah tinggal mate doang ngeri itu, terus akhirnya dengerin lagu itu dia semangat lagi, nggak jadi dia bunuh dirinya. Kalau saya lihat sih sangat dari fans-fansnya mereka tuh kadang-kadang walaupun mungkin buat sebagian orang nggak terlalu penting ya, tapi buat si fansnya itu gitu mereka sangat menginspirasi gitu. Bukan cuman kayak wah gue pengen kayak Eno pakai topi dibalik pakai ini, enggak, tapi apa yang mereka lakuin bertiga itu yang buat panutan buat mereka gitu. Hal-hal kecil lah gitu. Ya ada lagu-lagu buat nyemangatin hidup gue juga, motivasi gitu lihatnya sih. Terbang Tenggelam itu juga, Haru Biru. Pria kocak berkepala pelontos inilah yang menyambung lidah untuk para fansnya. Maka dari sini pula tergambar betapa Coki dan Eno tak pernah merasa iri dengan apa yang dibuat sang rekan. Karena netral adalah satu untuk semua. Gak banyak perbedaan banget gitu, apa yang mau kita lakuin gitu, misalnya entah dari bikin lagu, entah kayak mau main aja segala macam, kayak mau buka usaha kopi ini gaya ini aja ya, maksudnya nggak ada yang kayak wah gue nggak mau, gue maunya kayak nggak ada sih, emang udah bikin ini yuk, ayo bikin ini, ayo gitu, ayo tukang beca, bang situ bang, ayo. Mungkin basically itu egonya dikit kali ya. Maksudnya ya itu tadi yang gue bilang, kebanyakan terserah gitu, ngambil keputusannya sedikit padahal bertiga. Ya kita nggak selfish, lebih selfie. Kesederhanaannya mereka dan chemistry-nya mereka itu yang bisa bikin netral, bukan cuman long lasting tapi secara musiknya juga connect gitu, mereka bertiga. Mereka bertiga sih kompak-kompak aja ya, maksudnya selalu semuanya tuh yang kayak kompak banget sih menurut aku. Yang buktinya mereka bisa sampai selama ini ya pasti karena kompaknya itu. Tak ada percekcokan yang berujung permusuhan, juga tak ada kuncup masalah yang dibiarkan membesar, karena mereka memilih berdamai dalam segala situasi. Hampir sama sih, karena masing-masing doyan bercanda, nggak ada yang serius. Malas-malasnya sama, semangat-semangatnya sama. Iya, apalagi gitu. kalau di luar kota. Iya sama. Gitu. Tanyanya Bapak Redon. Jadi kalau misalnya sifat-sifatnya ya yang pasti doyan makan. Jadi tiap kadang keluar kota yang kita tuju ya kadang makanan. Makan apa nih? Jadi dia ini paling kecap ya, paling oke lah ya. Paling Maksudnya pertama kayak hilang atau dari makan hotel. apa, makanan coba-coba ini paling oke nih. Paling seru itu kalau lagi di panggung. Lagi di panggung perform itu mereka punya habit masing-masing yang mungkin mereka nggak sadar. Kayak Coki itu kalau lagi main gitar, dia tuh kadang-kadang saya harus pegangin dia rokok di sebelah panggungnya dia. Saya atau salah satu krunya dia gitu. Terus ntar udah lagi ada mungkin partnya lagi bisa, dia meleng gitu ke belakang panggung, ke samping panggung gitu. Kita nunggu di samping, dia cuma ngasih mulutnya doang, kita mesti ngasih rokoknya gitu. Dia cuma ngisep rokok gitu. Buat saya nih, aduh ini lucu banget sih. Terus ada juga Om Bagus yang orang kalau mau minum, gue minta minuman yang alkohol, dia agak, Om Bagus kamu mau minum apa Om Bagus di panggung? Saya minta teh gitu. Jadi minumannya dia harus teh di panggung gitu, di botol gitu. Saya harus setiap dia mau manggung cari botol kosong, buang-buangin isinya isi sama minumannya dia gitu. Berani memilih dan bersikap jauh lebih baik ketimbang diam dan mati perlahan-lahan. Netral menginginkan terus menggeliat di zaman yang makin sesak dengan segala rona rupa tren musik. Netral memilih seperti ini saja, menjadi diri sendiri dan tak mau terpedaya bujuk rayu siluman industri. Kalau untuk ngikutin pasar kayak misalnya sampai berubah genre sih enggak gitu, cuman ngikutin perkembangan musik di Indonesia ya iyalah pasti gitu, ngikutin kayak mungkin sekarang kayak orang mungkin ada main pakai synthesizer atau apa gitu ya. Selama di musiknya netral nggak mengganggu dan ngerubah total genrenya netral sih kita nggak masalah ya. Sempat ada ya Coki main sequence gitu, terus mungkin Om Bax di vokalnya ada ditambahin efek, terus gue mungkin di drumnya gue ngambil kayak beat-beat yang agak musik-musik sekarang kayak gitu ada gitu. Selama ditranslate ke albumnya ntar masih berbentuk netral gitu nggak masalah sih. Yang penting kebutuhan ketiga orang ini bisa diakomodir lah. Selalu ya perubahan. Kita selalu kepengen ada perubahan, tapi kalau gue rasa sih sekarang udah banyak berubah ya. Banyak pasarnya juga udah ada, terus musik juga udah banyak berkembang, cuman
yang gue minta sih sama penikmat musik untuk kesadaran supaya mereka lebih menghargai seniman-seniman musik ini. Ya nggak seniman musik aja sih, yang Semua lain-lainnya seniman, sih. Ya, karya seni lah. Atau Setuju. olahragawan juga deh, bisa sih. Ya, setuju. Lebih dihargain lah. Jangan Entah ngarepin itu- pemerintah ya, itu satu. Ini aja sama diri sendiri aja. segala macam. Ketemuan ya paling kita ngobrol, main, terus jalan atau gimana. Begitu pas 3 bulan Ketemu alat kelar, musiknya ketemu cuma pas lagi. manggung aja. Jadi setelah 3 bulan ketemu alat musik lagi, jadi udah bener-bener enak. Jadi kita udah tahu kalau misalnya ada kayak masalah-masalah kayak gitu lagi, kita mesti ngapain tahu.